kita mulai dengan poisoning. Kita ketahui bahwa kejadian poisoning atau dengan keracunan adalah kebiasaan terutama pada anak-anak di mana kebiasaan memasukkan benda asing terutama ke dalam mulut, di mana kadang-kadang termasuk obat-obat yang menarik warna, kan warnanya bermacam-macam, mungkin rasanya ada memang obat yang memang rasanya manis ya, biasanya berlapis gula, kemudian berupa sirup, serta aromanya menarik pada anak-anak. Dan juga kadang-kadang minyak tanah juga kalau zaman dulu itu ditaruh sembarangan oleh orang tua, sehingga anak-anak sering meminumnya, di mana sangat berisiko terjadinya suatu keracunan. Terutama di sini biasanya kita ketahui misalnya itu kadang-kadang mengandung dextromethorphan. Kalau mungkin minumnya sesuai dosis tidak apa-apa, tapi kalau minumnya berlebihan bisa menyebabkan keracunan pada anak ya, bisa mengalami penurunan kesadaran lain ya. Kan pada usia muda biasanya golongan opioid yang disalahkan, di mana untuk mencari kesenangan, kepercayaan diri, biasanya golongannya amfetamin sering digunakan ya. Tapi mungkin sekarang karena tempat-tempat hiburan ditutup karena COVID, mungkin kasusnya sudah berkurang. Tapi biasanya di kota-kota besar sering terjadi ya, hampir tiap hari adanya penggunaan obat-obatan jenis narkoba ya. Biasanya kalau ekstasi misalnya diminum itu sebenarnya ekstasi itu kan fungsinya untuk amfetamin itu biar mood kita nambah bersemangat apa-apa, tapi kalau disalahgunakan dia akan menyebabkan hyperactivity ya, jadi dia tidak terkendali pergerakan otot-ototnya ya. Kemudian pada orang dewasa biasanya obat-obatan golongan barbiturat, hipnotik atau sedatif, misalnya kalau sulit tidur pada usia-usia tua, golongan diazepam ya, benzodiazepam itu kadang-kadang bisa menyebabkan keracunan dan ketergantungan pada obat. Kalau dia nggak bisa tidur, dia menggunakan golongan sedatif ya. Kemudian obat nyamuk cair bahkan pilihan utama gara mengalami depresi berat dan untuk bunuh diri. Biasanya para mahasiswi itu ya, kalau waktu saya di Brawijaya di Malang dulu kan kota pelajar juga di sana. Banyak putus pacar, tiba-tiba datang ke rumah sakit habis minum Baygon ya. Mending kalau Baygonnya sedikit, ini kalau minumnya banyak, minumnya cuma sedikit, tapi kan harus penata laksanaannya terpaksa kita mandi kembang tengah malam ya, terpaksa dimandikan pasiennya ya, supaya tidak menyebar kemana-mana racunnya ya. Kemudian kadang-kadang disertai adanya self poisoning karena kurang hati-hati dalam penggunaan, misalnya pada pestisida untuk hama di tanaman atau insektisida ya. Keracunan pada pestisida misalnya menyemprot sayur-sayuran atau buah-buahan, tiba-tiba dimakan tanpa dilakukan pencucian dulu yang bersih, akan menyebabkan keracunan. Dulu waktu saya di Lampung dulu di Abdul Muluk ada keracunan bubur kacang hijau, rupanya bubur kacang itu langsung dimasak, sedangkan dia mengandung pestisida. Jadi banyak korban akhirnya anak-anak yang waktu dulu kan untuk meningkatkan gizi di sekolah SD dibagi bubur kacang hijau. Ternyata bubur kacangnya mengandung pestisida dan menyebabkan banyak keracunan dan juga kematian pada anak sekolah waktu itu ya. Kemudian insektisida, hati-hati pada penggunaan insektisida, terutama misalnya kalian menggunakan obat nyamuk semprot ya, entah itu HIT, Baygon, ya harus dulu setelah disemprot harus keluar ya, jangan sampai tetap di dalam kamar, itu akan menyebabkan keracunan juga terutama pada anak-anak. Keracunan oleh toksin tertentu juga bisa dihasilkan oleh mikroba ya, banyak macam ya, terutama pada makanan kaleng yang sudah rusak karena pengawatan tidak sempurna.
Nah, ini macam-macam keracunan disebabkan oleh makanan. Jadi kalian nanti intinya harus menganamnesia dengan baik. Cari penyebabnya, keracunannya karena apa. Nanti setelah kalian dapati anamnesia, baru kalian lihat secara fisikal diagnostik, pemeriksaan fisik. Apa tanda-tandanya? Misalnya golongan opioid, misalnya yang tadi, misalnya apa golongan sedasi, pupilnya pinpoint gitu ya. Uh, Sesuai nggak antara anamnesia kalian dengan fisikal diagnostik kalian, pemeriksaan fisiknya ya. Kemudian makanan-makanan yang mengandung racun, misalnya jengkol, ya. Kalau dia ternyata, terutama terjadi banyak laki-laki, tapi nggak tutup kemungkinan juga perempuan, biasanya datang ke UGD dengan sulit kencing, blastnya penuh, fisika urineria penuh, tapi dia nggak bisa kencing. Ternyata dia habis makan jengkol, ya. Nanti harus ada terapinya selain kita kateter, tindakan kita memberikan golongan bikarbonat ya, nanti untuk diterapinya nanti ada caranya ya. Juga keracunan yang misalnya disebabkan misalnya terutama ikan, misalnya atau bakso atau ikan, misalnya ikan tongkol itu akan menyebabkan pelepasan histamin ya, akan menyebabkan bisa terjadinya shock anafilaktik ya. Kalau ikan misalnya yang tongkol yang tidak segar lagi, itu hati-hati pada orang-orang yang mengalami alergi ya. Jadi tanda-tanda keracunan itu ya tergantung pada jenis dan kekuatan racunnya dan organ yang sasarannya di mana ya, dia biasa apa di saluran pernapasan ya atau di aliran pembuluh darah. Hati-hati pada keracunan ya. Ini juga banyak racun yang tidak menimbulkan gejala spesifik. Tiba-tiba pasiennya koma, biasanya golongan antidepresi, obat hipnotik ya, obatan jenis narkoba biasanya yang golongan hipnotik, ya tiba-tiba pasiennya tidur aja nggak sadarkan diri. Itu hati-hati, kita harus cari anamnesa orang sekitarnya, cari penyebabnya, kita lihat di sekitar tempat kejadian ada nggak obat-obatan yang tertinggal di situ ya, yang tersisa ya. Nah, ada beberapa obat juga yang mempunyai gejala khusus. Yang tadi dengan golongan hipnotik misalnya pasien itu koma, tonus refleks ototnya menurun, kemudian antikolinergik menimbulkan gejala midriasis, takikardi, retensi urin, halusinasi, kulit merah dan panas. Nanti kalian cari sendiri apa aja golongan hipnotik, apa aja golongan antikolinergik ya obat-obatannya. Kemudian riwayat overdosis obat sering tidak dapat dipercaya sehingga seorang harus memiliki tingkat kejujuran tinggi. Kemudian overdosis macam obat termasuk konsumsi alkohol ya. Alkohol juga bisa mengalami keracunan, terutama yang kalau dulu ada minuman yang ibaratnya oplosan, itu hati-hati karena dia mengandung bukan etanol lagi tapi metanol karena udah bercampur dia ya. Misalnya alkohol 70% dicampur dengan kretingdeng, dicampur dengan lain-lain, itu akan merubah menjadi dari etanol menjadi metanol ya. Jadi lebih kalian pertajam anamnesis dan pemeriksaan fisik ya untuk kalian tahu apa tipe racun yang terjadi, terutama kalau kalian bekerja di UGD nanti ya. Kemudian ada lagi ya, kalau pasien itu tidak sadar, itu pasien AMS itu altered mental state ya, penurunan kesadaran, kecurigaan karena obat overdosis, harus dilakukan EKG untuk keracunan, apakah itu mengandung keracunan antidepresan ya. Ada terjadi kemudian pemeriksa gula darah juga kalian lakukan untuk mengetahui apa pasien itu mengalami hipoglikemi. Dan jangan lupa kalian kalau memang seandainya tidak ditemukan tanda-tanda dari anamnesis, pemeriksaan fisik, EKG, GDA, pertimbangkan beberapa diagnosis banding untuk penurunan kesadaran tersebut. Kalau seandainya metabolik tidak, kalau pasien itu kesadarannya menurun, misalnya
bukan karena obat-obatan, pikirkan suatu misalnya organ, misalnya stroke atau yang lainnya ya. Oke. Kemudian kalau memang dia mengalami keracunan, setelah kalian obati, ingat jangan langsung dipulangkan, tapi cari penyebab kenapa dia mengkonsumsi obat-obatan tertentu, cari pokok permasalahannya. Jangan sampai misalnya dia ada masalah depresi atau dia kalau ini putus pacar, dia baru minum Baygon sedikit, kemudian ternyata tidak apa-apa. Begitu kalian pulangkan, dia karena nggak apa-apa, dia akan minum lebih banyak lagi, malah akan membahayakan. Harus kita berkonsultasi ke psikiater ya untuk mencari permasalahannya, harus menyelesaikan permasalahannya ya. Kemudian pemasangan NGT atau gastric lavage tidak digunakan secara rutin pada semua kasus. Jadi kasus keracunan obat itu harus dipasang NGT atau dikumbah lambung ya. Hati-hati pada bahan yang korosif, misalnya pembersih lantai atau porselin ya, terutama porselin kayak kemudian apa namanya minyak tanah itu bersifat korosif. Nanti malahan jadi begitu kalian masukin selang terjadi perdarahan malahan di esofagusnya, di saluran cernanya ya. Riwayat anamnesis harus dicari ya. Ini udah saya jelaskan tadi. Kalau memang resiko karena kemungkinan bunuh diri, konsulkan ke psikiatri ya. Tadi setelah kalian anamnesis dengan baik, baru kalian lakukan tanda-tanda vital dari dari bau, apakah berupa bahan pemutih, insektisida, bensin, kan tahu dari penciumannya kita ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, tanda-tanda vital akibat overdosis itu apa aja. Nanti bahannya kan sudah ada kalian dari senior kalian dulu ya. Kalau nggak ada nanti saya kirim ke ketuanya ya untuk kalian pelajari ya. Sama saja sama bahan yang kemarin tuh ya. Ini kebenaran saya lagi di Jakarta, yang saya bawa yang ini, makanya kita bahas. Untuk soal-soalnya nanti sama saja ya. Kemudian ini kalian baca sendiri nanti. Kalau pasien pada kondisi biasanya hipotermi, apa aja kemungkinan racun yang konsumsi oleh dia ya. Kemudian kalau nadinya beradikardi, takikardi apa saja, tekanan darah, respiratory rate apa saja ya. Jadi ada khasnya. Mungkin nggak akan kalian hafal ini, tapi ya minimal kalian tahu nanti kalau perlu di fotokopi tempel di UGD. Oh, kalau ada keracunan kemungkinan kalau suhunya hipotermi ini racunnya ya. Ini dari bau ya. Biasanya khas pada misalnya pada kapur barus, kamper baunya kan khas dia ya. Kemudian setelah kalian lakukan vital sign, kalian periksa sistem sarafnya, neurologiknya ya. Sistem neurologi kan ada macam-macam, ada pemeriksaan nervous sentral, kemudian motorik, sensorik ya. Tingkat kesadaran dilihat dari berapa jenis obat racun yang dapat menyebabkan koma atau stupor ya. Nah, silahkan baca. Depresi umum, misalnya antikolinergik, antihistamin akan menyebabkan terjadi depresan umum ya. Oke. Nah, pada penggunaan obat-obat kadang disertai setelah pemeriksaan fisik kalian setelah pemeriksaan neurologis kalian perhatikan terutama di mata. Banyak misalnya kalau dia minum cairan, cairan itu berupa apa? Kalau misalnya Baygon, Baygon itu golongan apa? Kalau apa kolinergik, ya biasanya pasien itu mengalami apa namanya miosis ya, pupilnya kecil ya. Golongan organofosfat juga fenotiazid, sedasi, misalnya dia menggunakan diazepam, apa menggunakan opium,
Kemudian dia obat-obat tidur itu yang untuk biar dia bisa tidur itu golongan benzodiazepam biasanya pupilnya akan mengalami miosis lebih kecil dia ya. Kalau midriasis apa? Biasanya obat-obat antihistamin, antidepresan ya, atropin gitu ya kan menyebabkan terjadinya midriasis. Makanya pada miosis karena organofosfat apa-apa kita memberikan terapi atropin pada pasiennya biar terjadi pupilnya kembali normal. Kemudian antidotumnya ya, nanti ada di sini daftar antidotumnya ya. Nah, kemudian kalau pasien itu kejang, biasanya disebabkan obat-obat apa saja. Yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya amfetamin, ekstasi itu akan menyebabkan pasien itu selain dia terus-terusan apa geleng-geleng kepala apa-apa, kalau dia dosisnya berlebihan akan menyebabkan menggunakan ekstasi amfetamin itu akan menyebabkan kejang dan menyebabkan kematian juga ya. Untuk kemudian lihat kulit kering atau tidak, apa berkeringat, apa basah dia. Kemudian oke, ini tinggal kalian baca aja. Banyak macam-macam. Jadi ada beberapa macam obat-obatan yang bergejala khusus, misalnya antikolinergik, misalnya antihistamin, siklik, antidepresan, hematotropi. Harus tahu, misalnya antihistamin itu obatnya apa-apa aja ya. Nanti cari browsing di situ ya. Itu akan menyebabkan terjadi hipertermi, penurunan saliva, delirium, halusinasi ya. Kemudian jantungnya berdebar-debar, takikardi, kencingnya berkurang ya. Itu pada kasus-kasus antikolinergik. Oke, gitu juga kalau golongan salisilat, kalian lihat apa aja obat-obatan yang mengandung salisilat ya. Nah, yang saya sebutkan tadi misalnya sedasi, apa aja obat-obat mengandung sedatif hipnotik, misalnya barbiturat, benzodiazepam. Kalau benzodiazepam kan misalnya ada golongan diazepam, valium, itu obat-obatan penenang itu ya. Sedasi ya itu misalnya perubahan pupil yang tidak dapat diperiksi, kebingungan pasiennya, depresi napas, hipotermi. Nah, jadi bisa terjadi depresi napas waktu pasiennya apnu. Kalau banyak menggunakan diazepam apa-apa, hati-hati pada pasien-pasien kalian melakukan pemberian, misalnya pada anak-anak yang datang ke UGD karena kejang demam, kan dikasih anti anti kejang yaitu berupa diazepam, bisa sub, bisa injeksi ya. Hati-hati, harus dekat sama tempat oksigen, harus ditaruh di P1 atau prioritas 1 warna merah kalau di IGD itu. Begitu tiba-tiba kalian kasih obat dia tiba-tiba depresi napas, henti napas, kalian bisa melakukan tindakan airway management ya, bisa kalian kasih oksigen sungkup, bisa kalian intubasi apa-apa ya. Karena obat-obat sedasi golongan diazepam efek sampingnya adalah depresi napas. Jadi nanti kalian kalau jadi dokter ya harus tahu apa obat yang kalian berikan, efeknya apa ya. Jangan sembarangan kasih obat. Nah, gitu juga pada obat-obatan ekstrapyramidal nanti kalian baca sendiri ya. Kemudian setelah kalian tahu penyebabnya apa, kemungkinannya, kemudian juga kalian lakukan pemeriksaan penunjang ya. Setelah lakukan anamnesis maupun fisik, sebab curiga kemana, lakukan pemeriksaan penunjang, misalnya laboratorium ya, terutama elektrolit. Nah, kemudian tanda-tanda asidosis ada enggak, metabolik ya. Nah, kemudian ada juga kalau rumah sakitnya besar seperti rumah sakit pendidikan, mungkin Abdul Muluk sudah bisa saat ini, waktu itu belum ya, waktu saya masih di sana. Jadi pemeriksaan toksologi terhadap kadar obat. Jadi kita tahu misalnya dia minum paracetamol, dia bohong, kata dia minumnya 20, tapi kok dia nggak ada
nggak ada efeknya apa-apa. Ternyata kalau diperiksa, oh kadar paracetamolnya cuman berapa persen. Artinya kalau di atas 20% atau pasiennya sekitar minum 20, di atas 20 baru mengalami intoksikasi. Tapi kalau hanya minum 2, 3 ya nggak akan keracunan dia ya. Jadi tahu. Kemudian juga untuk kadar toksik misalnya alkohol, kalau dia minum alkoholnya cuma sedikit tapi pura-pura nggak sadar, nah, kan ternyata dalam darahnya alkoholnya cuma sedikit, itu bisa toksikologi untuk pemeriksaannya ya. Kemudian concern, jangan lupa golongan racun yang dapat merusak daripada fungsi apa namanya fungsi paru, gangguan fungsi paru, biasanya terjadi udim paru. Contohnya golongan opiat, fenobarbital, salsilat, karbon monoksida. Kalau fenobarbital lah, makanya kita ronsen ada nggak tanda-tanda udim pada parunya ya, kalau penggunaan keracunan pada obat-obat golongan tersebut. Kemudian EKG tadi ya biasanya nanti soal keluar ini. Biasanya golongan obat anti apa, misalnya antidepresan akan kalau seandainya pada EKG misalnya ditemukan PR yang memanjang dengan QR interval yang memanjang, biasanya disebabkan oleh keracunan jenis apa, ya kan? Nanti obat jenis antidepresan jawabannya ya. Ya seperti itulah nanti soalnya ya. Kemudian pasien dengan penurunan kesadaran dan tidak stabil, dengan hemodinamik yang tidak stabil harus ditangani di ruang P1 atau ruang emergensi yang warna merah itu ya, prioritas 1. Karena di situ kita harus bisa mengatasi dari mulai airway, breathing, dan sirkulasinya ya. Karena banyak kasus-kasus penggunaan obat-obatan golongan opium kalau anak muda ya, golongan akan mendepresi napas biasanya ya. Nah, ini apa yang harus kalian siapkan pada area critical care atau area merah kalau di UGD ya. Prioritas 1, airway harus tersedia, obat-obat resusitasi harus tersedia ya. Apa aja obat resusitasi, misalnya golongan adrenalin ya, golongan epinefrin ya, itu harus tetap, atropin harus tetap sedia obat-obatan di area critical care. Kemudian oksigen harus kalian berikan, oksigen harus cukup ya, jangan kalau pasien sesak kalian menggunakan nasal kanul tapi menggunakan sungkup ya, non rebreathing back mask ya, yang ada kantong udaranya di situ. EKG harus dipantau tiap 5-15 menit, pasang infus, pasang kateter, kontrol kejang, dan diritmia. Kalau pasien kejang terus, kasih obat-obat anti kejang. Ya. Nah, itu saya sebutkan tadi, kalau pasien-pasien itu misalnya minum minuman yang beracun, misalnya dia minum pembersih lantai, dia minum Baygon, organofosfat, golongan, harus dilakukan dekontaminasi ya. Jadi ya kalau di UGD ya harus ada tempat, ya harus dibuka semua pakaiannya, dimandikan pasiennya, apa mau dia sadar nggak sadar ya harus disuruh mandi dia ya. Atau kalau yang sadar ya suruh mandi, tapi nggak sadar ya harus dimandikan, perawatnya yang mandikan biasanya ya. Harus dibersihkan sampai disikat kuku-kukunya ya, dipakaikan sampo untuk menghindari racun menyebar ke seluruh tubuh yang lain melalui pori-pori biasanya ya. Tuh ya udah saya sebutkan tadi ya. Kemudian dekontaminasi lambung, misalnya menggunakan NGT di bilas, harus terutama pada racun-racun yang sifatnya tidak korosif ya. Nanti kontraindikasi penggunaan NGT pada kasus yang korosif. Kalau kasus korosif nggak boleh kalian pasang NGT ya. Hati-hati itu ya. Ini prosedurnya pakai NGT yang paling besar usahakan ya. Lakukan cuci lambung dengan menggunakan
eh, NaCl bisa ya, atau menggunakan ya biasanya kita menggunakan NaCl, kita kumbah lambung, namanya cuci lambung ya. Kemudian arang aktif misalnya kita juga dapat pertimbangkan norit, golongan kalau di pasaran namanya norit itu warna hitam, tabletnya itu untuk keracunan biasanya buat obat-obatan golongan amfetamin, aspirin itu eh, yang lain digoxin itu dapat diserap oleh arang aktif ya. Jadi bisa ditambahkan golongan norit atau arang aktif. Ini juga kalau mengalami asidosis pasiennya, nanti kalian belajar di apa namanya di IGD kalau ada kasus keracunan gimana cara regimennya ya untuk mengatasi terjadinya keracunan. Biar terutama untuk meningkatkan eliminasi asam lemah memiliki peran pada golongan salsilat, fenobarbital dan jadi kasus-kasus yang keracunan zat asam itu bisa kalian lakukan eliminasi ya. Nanti caranya dipelajari di UGD kalau ada dapat kasus ya. Kemudian pada kasus-kasus metanol, makanya kalau pada kasus-kasus pasien yang meminum minuman keras yang golongan metanol itu misalnya alkohol dicampur ini, campur itu ya. Kadang dicampur spiritus, dicampur apalagi kretingdeng, dicampur sprit apa-apa ya kan. Kalau pasiennya nggak sadar harus dilakukan hemodialisis ya. Kadang-kadang nggak kekejar juga akhirnya pasiennya kalau udah sampai ke otak, ke organ yang lain akhirnya meninggal juga. Paling di antara 4 mungkin 1 atau 2 yang selamat kalau pasien itu sudah mengalami penurunan kesadaran. Makanya cepat dilakukan hemodialisis pada kasus-kasus yang keracunan metanol atau minuman oplosan biasanya itu ya. Ini antidotum yang harus disediakan rumah sakit. Misalnya kalau keracunan paracetamol apa ya, keracunan antidotumnya ya, keracunan atropin itu apa antinya, semua ada ya di sana. Oke. Ya, saya lanjutkan aja sebelum kita tanya jawab ya. Dicatat aja deh kalau ada yang mau ditanyakan ya nanti ya. Enakan tatap muka sih kalau kayak gini agak. Kelihatan nggak ini sekarang? Sudah dok. Sudah ya. Ini drowning atau nyaris pasien yang tenggelam ya. Kasus-kasus sekarang ini kalau saya di saat ini di daerah Batam ya, di Kepulauan Riau misalnya, atau di Batam atau di Tanjung Pinang sering mengalami cuaca seperti ini kan gelombang sedang tinggi. Banyak kasus-kasus nelayan yang tenggelam akibat memaksa karena dia melaut, karena memang sudah tidak ada pendapatan lain selain dia melaut, ya itu beresiko terjadinya tenggelam. Jadi bahaya. Terutama yang kita bahayakan itu mengandung air asin atau garam dibandingkan dengan air tawar. Misalnya kalau di kolam renang atau jatuh di empang atau jatuh di sungai itu lebih bahaya di air laut karena air laut itu akan segera merusak paru-parunya ya, terutama di daerah alveolinya ya. Insiden kematian akibat tenggelam biasanya kecil, menyebabkan kematian kalau memang segera dilakukan penolongan yang cepat ya. Jadi mulai dari aspirasi yang ringan sampai menyebabkan suatu kematian ya karena terjadinya pulmonary injury ya. Jadi penyelamatan segera. Jadi harus kalau kita usahakan kalau ada yang orang nyaris tenggelam, segera kurang dari 5 menit harus segera diangkat ke permukaan, dilakukan resusitasi.
Jadi resusitasinya tetap aja seperti kita kalau memang pasien itu nggak sadar, kita lakukan resusitasi seperti kita RJP, jangan ditekan perutnya ya. Banyak kan kalau di film-film dulu kita yang ditekan perutnya supaya air keluar, padahal akan merusak organ di dalam lambungnya ya. Jadi yang harus dilakukan ya RJP seperti kita gagal jantung, kita dadanya yang kita tekan bukan perutnya ya. Jadi banyak waktu itu ada kejadian satu keluarga tenggelam di laut karena ada di Tanjung Pinang itu di tempat saya bekerja itu ada pulau namanya Pulau Penyengat itu ada keluarga, ada tempat kuburan raja-raja Melayu di sana. Jadi dia mau ziarah sebelum menikah. Pengantinnya, keluarganya tenggelam semua di situ. Ya. Tapi yang akhirnya ada teman-teman dari SARS, dari mana-mana melakukan RJP. Ternyata tapi yang ditekan perut. Datang ke rumah sakit, pasiennya sudah meninggal. Ternyata dilakukan pemeriksaan, organ-organ dalam lambungnya yang hancur ya. Matinya bukan karena tenggelamnya, karena aspirasinya, tapi meninggalnya karena salah penanganan dari awal ya. Makanya harus tetap kalau penolongan kita tetap lakukan RJP sesuai AHA ya, American Heart Association seperti pada kasus-kasus henti jantung ya. Kemudian hati-hati kita lihat penyebab dari dia tenggelam itu apa, bisa karena trauma. Nah, lihat ada nggak tanda-tanda benturan di kepalanya, kemudian bunuh diri, keracunan, sengatan organisme laut. Kadang-kadang ada ubur-ubur yang beracun ya, ikan yang beracun itu hati-hati. Seperti kalau nggak salah yang apa namanya yang di TV itu kan meninggal karena sengatan siapa nama saya lupa itu sekarang istri dan anaknya yang melanjutkannya di Australia ya kalau nggak salah dia tersengat oleh ikan pari ya kan ekornya beracun gitu ya. Kemudian juga kalau bunuh diri nanti biasanya forensik yang akan tahu kalau seandainya dia meninggal dia akan tahu di apa nama lakukan otopsi dalam ketahuan itu kan tenggelamnya disebabkan bunuh diri atau dibunuh ya. Hipotermi merupakan komplikasi yang potensial terutama pada usia yang lebih muda. Hati-hati pada anak-anak yang tenggelam biasanya gampang menjadi hipotermi. Tapi biasanya kalau di Indonesia jarang yang mengalami hipotermi kecuali di luar negeri yang memang ada musim dingin ya. Ini cara pertolongannya kalau di air ya. Ada pasien-pasien yang mengalami tenggelam ya. Nah, sudah saya sebutkan tadi air tawar sama air laut bedanya ya, osmolaritasnya lebih kecil dari darah. Kalau air tawar hipotonis, hipovolemik, hemodialisis, sedangkan air laut sifatnya osmolaritasnya lebih besar dari darah, hipertonis, hipovolemi, hemokonsentrasi ya. Apa yang patofisiologinya yang terjadi biasanya terjadi komplikasi seperti aspirasi. Apa aja spasme laring, obstruksi jalan napas ya. Nah, terutama surfaktan hilang, kerusakan alveoli ya. Makanya pada kasus-kasus tenggelam di air asin atau air laut cepat sekali terjadi surfaktan yang hilang akibat kerusakan dari alveolinya. Lebih bahaya tenggelam di air laut, air asin dibandingkan air tawar ya. Ini apa saja komposisi air lautnya ya. Ini akibat aspirasi apa aja yang terjadi ya. Bisa terjadi hipertensi pulmoner, kerusakan struktur paru. Ya udah saya sebutkan ya. Komplikasi yang tenggelam, kalau dia menyebabkan terjadi pneumonia, kalau airnya kotor ya, hipoksemia, asfiksia, akut respiratory distress syndrome, dan juga menyebabkan aritmia ya, pada jantung. Karena akibat dari hipoksemianya ya. Apa tindakan kita manajemen pre-hospital? Artinya sebelum datang ke rumah sakit, kalian harus tolong di tempat dulu pasiennya ya. Jangan pasien begitu tahu tenggelam langsung bawa ke
diangkat ke mobil langsung kirim ke rumah sakit. Ya, kalau pasien itu sudah nggak sadar ya kalian harus tetap ABC ya, airway, breathing, sirkulasi. Misalnya jangankan kasus yang tenggelam, kasus misalnya dulu kan ada kiper pemain sepak bola itu kan, begitu terjadi trauma langsung angkat aja ke ambulan, langsung kirim ke rumah sakit. Coba harusnya tolong di pertama waktu kejadian, lihat tanda-tanda traumanya ya kan. Misalnya dia nggak sadar, GCS-nya pasiennya nggak sadar, yang dikhawatirkan apa? Obstruksi jalan napas, jadi lidahnya jatuh ke belakang. Jangan-jangan pasien itu nggak sadar karena trauma, lidahnya jatuh ke belakang, hipoksia, kelamaan hipoksia, 5 menit aja hipoksia, pasien bisa meninggal ya. Makanya cepat harus lihat dulu, ekstensikan kepalanya kalau memang dia bukan trauma di kepala, tapi kalau head tail chin lift, kalian lihat tuh airway-nya, breathing-nya, sirkulasinya. Tolong pasien itu di tempat, bukan segera bawa ke rumah sakit ya. Begitu juga yang tenggelam ya, cepat keluarkan dari korban dari air, periksa ABC-nya. Kalau memang dia nggak sadar, lakukan CPR, RJP maksudnya CPR gitu ya. Kemudian berikan oksigen kalau memang ada. Kalau memang nggak ada, kita lakukan mouth to mouth kalau memang tapi kita hati-hati pada kasus sekarang lagi COVID apa mungkin tetap harus proteksi diri kita juga sebelum menolong ya. Kecuali yang kita kenal, keluarga kita apa berikan oksigen, nanti baru segera panggil ambulan, kita pasang infus nanti di situ ya selama perjalanannya. Jadi fokus manajemen kita pada pasien tenggelam, ABC, koreksi hipoksia. Jangan sampai dia kekurangan oksigen ya di paru-paru. Karena paru-parunya nggak berkembang kalau pasien itu sudah nggak sadarkan diri atau aspirasinya sudah banyak ke paru-parunya ya. Nah ini yang tadi, apakah dia tenggelamnya di laut, apa itu tergantung nanti patofisiologinya ya. Resiko kematian akibat tenggelam di air laut lebih besar dibandingkan di air tawar ya. Tapi penanganannya pada dasarnya sama ya. Jadi Heimlich maneuver misalnya ditekan perutnya itu kontroversial, jadi tidak direkomendasikan ya. Kemudian antibiotik, steroid kalau memang pasien itu sadar ya boleh diberikan, tapi lihat dulu tempatnya airnya kotor atau enggak. Kalau memang misalnya di air kotor dia keceburnya ya boleh diberikan antibiotik atau golongan steroid ya. Kemudian pemberian diuretik terutama kalau sudah terjadi kardiogenik pulmoner. Tapi kalau non kardiogenik pulmonary edema ya nggak perlu diberikan diuretik. Tergantung kondisi saat itu ya. Jadi sedangkan kalau kalian di rumah sakit bekerja di IGD, jadi pasien harus dipindahkan ke area critical care atau area merah ya di situ. Cek ABC-nya. Kalau pasien itu nggak sadar, apakah dia terjatuh ataukah dia kena benturan kepalanya, kita nggak tahu. Lehernya tetap pasang cervical collar atau chest pain cervical collar ya. Sanggah dulu lehernya kalau dia nggak sadar. Nanti di ronsen sampai terbukti tidak ada patah di tulang lehernya ya. Oksigen bisa diberikan. Kalau memang pasien itu tidak tetap keluar cairan dari mulutnya berbusa, misalnya warnanya pink. Biasanya kalau tanda-tanda akut langudem itu keluar cairan dari mulut berbusa yang warna pink ya, bukan darah segar tapi warna pink, itu tanda-tanda suatu akut langudem ya. Kemudian kan berikan PEEP atau positive and expiratory pressure, kasih oksigen tekanan tinggi ya. Kalau memang pada IGD-nya nggak punya ventilator, bisa lakukan debagging dengan kecepatan 20 kali per menit ya. Resusitasi, CPR, udah saya jelaskan, pasang infus. Ronsen jangan lupa mengetahui ada fraktur nggak di daerah leher, tanda-tanda aspirasi, kelihatan di paru-parunya ada tanda-tanda akut langudem apa enggak ya. Kemudian pasien dalam keadaan hangat, diselimuti, tapi kalau ada kasur yang bisa
bisa mengatur suhu tubuh, ada khusus kasur yang blanket, yang namanya blanket itu bisa mengatur suhu tubuh biar bisa hangat atau dingin ya. Ini tanda-tanda udim paru pada pneumonia aspirasi ya. Tanda-tanda adanya kerusakan infeksi pada paru-paru akibat aspirasi ya. Di daerah sini warnanya kiri kanan biasanya dia khas dia ya. Ini terapi hipotermi. Kalau pasien itu masih sadar, segera berikan minuman hangat, bisa teh manis ya, hangat kalau pasien itu sadar. Kemudian jangan lupa setelah primary survei, pasiennya itu misalnya sadar masih tidak ada tanda-tanda gangguan di airway, breathing atau sirkulasi, baru kalian cari ada nggak tanda-tanda dari kepala sampai ujung kaki, ada nggak tanda-tanda trauma ataupun sengatan, misalnya kalau ada sengatan dari ubur-ubur yang beracun atau ikan ya. Misalnya kalau sengatan ubur-ubur yang beracun itu biasanya menyebabkan kesakitan sakitan yang sangat pada pasien. Nah, itu akan kalian harus memberikan analgetik yang kuat, misalnya golongan petidin di situ bisa kalian lakukan disiram sama cuka ya untuk mengurangi untuk menetraliskan racun pada ubur-ubur tersebut ya. Kemudian kalian khusus kalau pasien itu tenggelam karena penggunaan obat-obatan, cari anamnesis penyebabnya ya, obatan apa biasanya yang digunakan dia. Nah, pada pasien-pasien yang misalnya epilepsi, makanya pada kasus-kasus yang pasien epilepsi itu jangan kalian ikut-ikutan orang awam juga. Kalau orang awam bilang kalau orang ayan apa epilepsi itu nggak boleh dekat-dekat air, nanti kumat. Bukannya dekat-dekat air dari kumat, tapi justru kalau dia dekat air, tiba-tiba di empang, misalnya di pinggir sungai atau dia di pinggir kolam renang, begitu dia kumat epilepsinya, akhirnya dia akan kecebur, ya kan? Nah, itu bukannya dia nggak boleh dekat air nanti dia akan kumat, tapi justru kalau dekat air dia tiba-tiba epilepsinya kumat, ya dia akan menyebabkan tenggelam nanti ya, kecebur di sungai tersebut. Biasanya kalau pasien-pasien yang epilepsi dilihat kalau dia tenggelam epilepsi mungkin ada tanda-tanda abrasi dan injuri pada lidah. Biasanya dia akan menggigit lidahnya ya. Kemudian lakukan pemeriksaan serial kesadaran kalau pasien-pasien yang tidak sadar ya. Biasanya pada kasus tenggelam kita observasi, kita rawat dulu minimal sehari untuk kita nilai kondisinya. Kemudian diawasi selama 12 jam. Kalau memang pasien itu kesadarannya penuh, bisa pulang kalau kondisinya baik, tanda-tanda vital baik, ronsennya juga normal, dan di rumah ada yang mengawasi ya. Tiba-tiba ada pasien sesak apa-apa bisa langsung dibawa ke rumah sakit ya. Pasien harus dirawat ke ICU bila pasien diintubasi, tidak sadar-sadar setelah diberikan oksigen dosis tinggi ya, setelah diberikan oksigen PIP tadi positif inspirasi pressure, ternyata pasien ini tetap nggak sadar, kemudian tidak stabil kondisinya, vital sign-nya, pasien harus dirawat di ruang ICU. Ini prognosis anak usia di bawah 3 tahun, kondisi prognosisnya akan buruk, kemudian semakin kecil usianya, kalau tenggelam itu karena fungsi parunya belum normal seperti kita dewasa, makanya pada anak-anak usia di bawah 3 tahun banyak menyebabkan kasus kematian. Kemudian tenggelam lebih dari 5 menit akan mulai terjadi kerusakan fungsi terutama di otak. Kemudian resusitasi selama 1 menit setelah penyelamatan, tidak dilakukan resusitasi selama 10 menit, itu prognosisnya buruk. Kemudian datang ke UGD, keadaan koma atau kolaps. Kemudian respiratory gap hanya 20 menit setelah penyelamatan. Ya, jadi kita harus segera kurang dari 5 menit harus segera menolong dia ya. Jadi nggak boleh
begitu ada yang tenggelam, kalian periksa nadinya tidak teraba, langsung dilakukan RJP di tempat ya. Nggak boleh langsung dibawa, diangkut ke mobil, kirim ke rumah sakit, ya hanya mengantar mayat aja nanti di sana. Ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, dokter. Ada yang mau ditanya, Dek? Dokter, boleh izin bertanya, dokter? Silakan. Jadi kan biasanya untuk orang awam sendiri apabila menangani yang kasus keracunan itu dengan diberi kelapa muda atau juga diberi susu beruang murni itu, dokter. Jadi untuk pendapat dokter sendiri bagaimana untuk kasus keracunan, penanganan awalnya gitu? Ya, pada dasarnya kalau air kelapa muda itu mengandung apa? Elektrolit aja ya. Iya, Kalau elektrolit. seandainya elektrolit yang tinggi banyak, lengkap ya kalau air kelapa muda. Sebenarnya dia tidak pengaruh banyak ya kan, karena kenapa kalau dia muntah-muntah karena keracunan, takutnya kan dehidrasi. Akibat muntah-muntah dia. Makanya dikasih kelapa muda. Orang awam bilang menetralisir, padahal itu untuk mengatasi dehidrasi dia karena muntah-muntah, ya kan? Bukan menetralisir. Kemudian ini apa nama susu. Kalau susu itu bersifat apa? Basah. Kalau dia keracunannya bersifat asam, bolehlah kalian kasih basah ya untuk menetralisir asam lambungnya ya. Nah, misalnya sebenarnya tidak berpengaruh kalau kalian tahu misalnya keracunannya bersifat asam, nanti cari apa aja yang bersifat asam, itu kalian kasih susu untuk menetralisirnya biar tidak jadi. Tapi yang sebenarnya ya nggak berefek juga. Yang harus dilakukan hanya sebenarnya kumbah lambung atau pasang NGT, dibilas pakai NaCl. Kalau memang dia bisa diserap oleh norit yang tadi ya kan, asal arang itu kan, baru dimasukin obat-obatan yang golongan norit itu ya, zat arang itu ya. Tapi kalau kayak susu, kalau kita di rumah sakit kita tidak merekomendasikan kasih susu, nggak kita kasih air kelapa, nggak ya. Kalau itu kan dikasih kalau pasiennya sadar aja, takut dia muntah-muntah, bolehlah dikasih itu apa namanya itu air kelapa muda supaya elektrolitnya cukup. Ya, sebenarnya kalau dari segi kesehatannya tidak ada efeknya diberikan itu. Justru yang kita lakukan adalah kumbah lambung ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya kembali, dokter, terkait materi poisoning itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, terdapat chalk poisoning, di mana keracunan itu akibat penggunaan oleh individu itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kasusnya jika racun tersebut berasal dari hewan, dokter, seperti digigit ular berbisa, kemudian yang mana bersifat insidental, Casan. yang bersifat insidental, kemudian untuk kategorinya masuk kemana, dokter, dan untuk penata laksanaannya biasanya untuk di rumah itu bagaimana? Sebentar. Ya, sebentar deh ya, saya cas laptop dulu, rupanya ini udah mau habis baterai. Ya, jadi kalau sebenarnya ada penanganan khusus pada kasus gigitan ular, itu tergantung jenis ular ya, makanya kita lihat apakah dia golongan neurotoksik, apa hematotoksik ya. Kalau dia golongan neurotoksik, dia bisa menyebabkan depresi napas. Itu ada obat-obatan tertentu. Jadi kalau kita di Indonesia baru ada jenis golongan yang obat-obatan yang bersifat neurotoksik seperti antibisa ular. Tapi sebenarnya semua ular bisa menggunakan obat itu. Makanya sebenarnya kalau di luar negeri kayak di Malaysia, di Thailand atau Singapura, dia tergantung jenis ularnya, antibisanya ya sesuai dengan ular. Kalau kita di Indonesia masih secara garis besarnya, karena jenis ular yang di Indonesia paling banyak ini antibisa ularnya biasanya golongan neurotoksik ya. Sedangkan ada beberapa ular yang justru bukan neurotoksik tapi hematotoksik ya. Bisa terjadi
bleeding, perdarahan. Kita belum ada obatnya di Indonesia. Banyak ada teman saya, memang dia Dokter Tri Maharani, dia dari Indonesia yang satu-satunya dia memang dokter khusus untuk racun untuk penanganan pada bisa ular. Dia sampai mengimpor obat-obatan itu sampai dari Thailand khusus kalau ada kasus di Indonesia. Ya, jadi golongan tertentu nggak bisa kita cara garis besar menggunakan itu nanti ada kuliah khusus ya, ada pelatihan khusus. Tapi yang penting kalau ada kasus gigitan ular, kalian harus diusahakan pasiennya itu tangannya kalau digigit tangan kaki dipasang spalak, dia dibalut supaya dia usahakan tidak bergerak tangan atau kaki kita biar tidak racunnya menyebar ke sistem limfatikusnya dari menyebar ke organ-organ yang lain. Karena jangan sekali-sekali kita menyedot bisanya ya, atau dihisap itu salah ya. Karena justru nanti bisa ular itu bara membahayakan bagi yang menolongnya ya. Tapi kita langsung pasang spalak atau kita usahakan supaya tidak bergerak, kirim ke rumah sakit. Nanti rumah sakit yang akan menangani menggunakan anti bisa ular ya. Ada dosisnya, cara pemakaiannya, ada tuntunannya nanti ya. Kemudian untuk khusus misalnya kayak tadi gigitan serangga, misalnya tawon apa-apa, kalian harus lihat dulu misalnya yang dikhawatirkan apa? Anafilaksisnya, shock anafilaksis. Gigitannya harus kalian cari dulu masih ada nggak sengatannya yang nempel di kulit pasien tersebut, kemudian atasi nyerinya ya. Nah, itulah yang harus kalian, karena obat nyerinya bukan golongan sembarangan, biasanya mengandung golongan petidin, morfin itu yang harus diberikan ya. Kalau dibiarkan nyeri terus, apalagi nyeri hebat, bisa terjadi anafilaksis ya. Oke, apalagi? Dokter, mohon maaf tadi belum selesai dokter untuk membacakan pertanyaannya. Jadi Apa tadi? tadi itu untuk apabila penanganannya di rumah sakit itu biasanya di rumah sakit itu menyediakan sabu, dokter. Apakah sabu tersebut masuk ke dalam salah satu antidotum yang spesifik terhadap toksin dan dari bisa ular itu sendiri, dokter? Iya, Jadi sabu itu yang saya sebutkan tadi abu. Kalau ada yang bilang sabu, ada yang bilang abu, anti bisa ular kan. Serum anti bisa ular, sabu itu kan serum anti bisa ular. oh Nah, iya dokter. sabu itu dia hanya pada kasus-kasus gigitan ular yang sifatnya neurotoksik. Nah, ya kan? Bukan hematotoksik. Nah, jadi semua memang di Indonesia paling banyak, terutama di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian barat, kita banyak hewannya, jenis ularnya banyak yang jenis ular yang golongannya neurotoksik. Nah, tapi kalau di Indonesia bagian timur, kayak Irian Jaya atau di Australia atau Papua Gini itu banyak yang hematotoksik, justru nggak cocok sabu itu. Tapi di Indonesia hanya punya sabu aja. Nah, itu yang kita harusnya lebih lengkap ke depannya. Jadi banyak kawan saya namanya Dr. Tri Maharani itu sampai mengimpor ke luar negeri, kemarin ke Singapura, Malaysia atau Thailand untuk mencari yang anti bisa ular. Makanya harus tahu kita jenis ularnya, macam-macam ribuan jenis ular itu. Tapi kalau di Indonesia kan banyak yang misalnya golongan ular sendok, itu kobra Jawa apa-apa, biasanya mengandung neurotoksik, jadi bisa menggunakan sabu. Ya. Oke, ada lagi? Sepertinya Nanti sudah ada sangat pelatihan jelas, dokter. khusus selama 2 hari untuk penanganan anti bisa ular ya. Penanganan gigitan ular gitu ya. Oke, ada lagi? Baik dokter, sepertinya sudah sangat jelas dokter. Oke, yang lain ada? Udah maghrib ya? Iya dokter, maghrib dokter. Oke ya, oke lah. Semangat belajar, semoga lulus. Udah trauma apa lagi kalian? CHOP dokter. Ya. CHOP. Skripsi udah diurus semua, udah ini. Udah pada Skripsi ngajukan lagi semua nggak? berlangsung dokter, lagi berlangsung.
Oke, jangan sampai telat ya. Dan ingat saya pesankan, karena saya juga alumni Malayati angkatan pertama ya. Mungkin kalian udah banyak yang tahu, saya alumni Malayati angkatan pertama. Saya lettingan saya Dr. Yunus Bedah Saraf ya. Saya dokter spesialis emergensi. S3 saya di Andalas barengan Dr. Fatah, mereka itu saya ngambil S3 kemarin di Unan. Nah, saat ini saya direktur rumah sakit di Rumah Sakit Kepri ya, Kepulauan Riau. Nah, jadi tolong kalian semangat belajar. IPK harus 3 ya. SKAT ini 3 kalau dan juga IPK minimal 3 ya, SKAT dan koas nanti ya. Kalau enggak kalian nggak bisa sekolah lagi ngambil spesialis ya. Baik, Rugi dokter. kalian ya. Baik, Jadi dokter. tolong belajar yang baik ya. Kalau memang IPK kalian hitung saat ini nggak mencapai 3, lebih baik kalian mengulang semester pendek, 1 semester, 2 semester, daripada kalian lanjut tapi IPK kalian kecil untuk SKAT-nya, nanti rugi kalian nggak bisa sekolah lagi. Kecuali kalian mau ngambil manajemen rumah sakit atau MKAS ya silahkan aja. Tapi kalau kalian ngambil spesialis, IPK-nya harus 3 ya. Gitu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak, dokter.